Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah Kamis 23 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sisi Baik dari Hukuman. Firman Tuhan terambil dalam Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu hukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu untuk menajiskan dirimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kebaikan itu datang dari kasih, tapi kebaikan juga datang dari hukuman yang dilaksanakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita mendengar sebuah tema sisi baik dari hukuman, biasanya kita lebih bisa menerima sisi baik daripada perbuatan kasih. Tetapi bagaimana sewaktu kita berbicara tentang sisi baik dari hukuman? Mengapa Allah menghukum? Mengapa Allah menyediakan sebuah tindakan perbuatan yang Allah lakukan kepada mereka-mereka yang melanggar? Kalau kita berbicara tentang hukuman, maka kita berbicara tentang pelanggaran. Tatkala kita bicara tentang pelanggaran, berarti kita berbicara tentang ketidaktaatan. Pelanggaran adalah bentuk ketidaktaatan, bentuk pemberontakan, bentuk perbuatan yang pada dasarnya merugikan. Karena kalau itu tidak merugikan, maka perbuatannya masuk dalam kelompok kasih. Tetapi kalau perbuatannya itu merugikan, maka kelompok itu masuk dalam kelompok perbuatan buruk. Perbuatan yang boleh dikatakan jahat. Kalau kita bisa bagi antara baik dan jahat. Orang yang melakukan kasih, maka itu perbuatan baik. Orang yang melakukan jahat, maka akan mendapatkan hukuman. Tetapi orang yang mendapatkan kasih, tentu kita melihat ada berkat Allah yang disediakan bagi mereka yang melakukan perkara-perkara yang seperti demikian. Mari kita kembali kepada kitab Yehezkiel. Kita tahu dengan jelas kitab Yehezkiel adalah dibuat oleh Nabi Yehezkiel pada usia dia berumur 30 tahun. Sewaktu dia dibuang ke Babel. Dan bagaimana kehidupan daripada bangsa Israel yang jauh dari Tuhan mengalami berbagai macam persoalan, sehingga diizinkan oleh Allah untuk diserang oleh Babel, diserang oleh kerajaan Mesir, diserang oleh berbagai aspek orang-orang yang ada di sekitarnya pada zaman terdahulu. Di satu aspek kita tahu dengan jelas Allah itu adalah Allah kasih, Allah yang melindungi. Tetapi di aspek lain juga Allah yang menghukum. Yang menghukum umatnya. Apa tujuan daripada kasih Tuhan dan apa tujuan daripada hukuman Tuhan? Tujuan daripada kasih Tuhan adalah tentu untuk memelihara, menjaga, dan menjauhkan dari perkara yang buruk. Tetapi apa tujuan daripada Allah menghukum? Pada prinsipnya sama, untuk menjauhkan manusia dari perkara buruk. Itu adalah hukuman. Dengan hukuman itulah Allah mencoba untuk menghentikan perbuatan buruk itu untuk tidak berlanjut kembali. Mengapa Tuhan kemudian ada sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan tidak saja memberikan dan menetapkan di dalam hati manusia ketaatan, tidak perlu ada pemberontakan? Maka sewaktu kita berbicara demikian, maka manusia menjadi robot yang tidak punya kehendak, yang tidak punya pikiran, yang tidak punya perasaan. Itulah sebuah resiko tatkala Allah memberikan free will, kehendak bebas untuk memilih. Maka manusia punya potensi untuk taat kepada Allah, punya potensi juga untuk tidak taat kepada Allah. Karena itu berbicara tentang free will, sebuah kehendak bebas yang Tuhan berikan, kehendak memilih di dalam diri manusia. Kalau kita boleh berbicara, sebelum kita berbicara tentang hatinya Tuhan, mari kita coba berbicara tentang hatinya orang tua kepada anak. Orang tua mana yang tidak sayang kepada anak? Maka sewaktu orang tua menyatakan sayang dengan memberi, mencukupkan, memberi makan, memberikan pendidikan, memberikan perlindungan, memberi rasa aman. Tetapi sewaktu anak kemudian seperti bangsa Israel yang menyembah berhala, yang perbuatan dosanya dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka itu membuat kota itu penuh dengan hutang darah. Perbuatan keji yang firman Tuhan katakan pada bagian ayat yang pertama. Hutang darah, perbuatan keji. Kalau sudah hutang darah, perbuatan keji, berarti manusia satu dengan yang lain saling menghancurkan. Penuh dengan hawa nafsu.
Ada tindakan-tindakan kekerasan secara verbal, mungkin secara fisik, saling membunuh, saling merusak. Timbullah yang disebut dengan 10 hukum dalam Keluaran pasal 20. Di sana ada pencurian, ada saksi dusta, ada perzinahan, ada berbagai macam ragam dan perbuatan-perbuatan buruk yang jahat tersebut. Salah satunya adalah tentu di dalam proses membimbing seseorang untuk hidup ke dalam jalan yang baik, tentu teguran, diingatkan. Tapi kalau sudah teguran dan diingatkan, kemudian tidak mempan atau tidak berdampak, maka salah satu cara terakhirnya adalah dengan memberikan hukuman. Hukuman inilah satu bentuk kasih Allah yang sesungguhnya menjadi pilihan terakhir. Tetapi manusia seringkali justru mencoba mendekati Tuhan itu di dalam rangka mencoba untuk menguji kasih Tuhan yang pada akhirnya sampai kepada titik akhir, yaitu dihukum. Hukuman Tuhan kepada Sodom dan Gomora, hukuman Tuhan kepada bangsa Israel 40 tahun berkeliling di padang gurun, dan hukuman Tuhan juga kemudian merubuhkan sebuah menara yang dibangun sampai ke atas langit, dikatakan seperti demikian. Dan hukuman itu pada dasarnya adalah bentuk kasih agar manusia berhenti dari perbuatan dosanya. Apakah manusia bisa mengulangi kembali? Bisa, selama itu di dalam dunia. Tetapi sewaktu setiap kita masing-masing bertemu dengan Tuhan, tidak akan bisa lagi mengulangi perbuatan-perbuatan buruk dan dosa tersebut. Biarlah kita boleh belajar kepada firman Allah. Sewaktu Tuhan mengizinkan hukuman terjadi pada diri kita, bukan berarti Tuhan membenci kita, bukan berarti Tuhan tidak suka kepada kita. Justru Tuhan itu mengasihi kita, sehingga Tuhan menghukum kita. Kita tahu dengan jelas anak yang tidak mau belajar, akhirnya dihukum. Baik suruh berdiri di satu lingkaran tertentu. Untuk anak-anak zaman sekarang tidak melakukan pukulan, tidak melakukan pukulan fisik, tapi suruh berdiri di lingkaran tertentu dan tidak boleh keluar. Itu bentuk pengajaran tentang pengendalian diri. Sebuah hukuman anak diberi lingkaran dan hanya boleh ada di dalam lingkaran, tidak boleh keluar. Itu adalah sebuah pendidikan, artinya dalam hidup ini ada sebuah ketaatan yang tidak boleh melanggar batas, melewati garis yang sudah Tuhan tetapkan. Kita dipanggil untuk taat sepenuhnya kepada Allah. Tujuannya bukan membuat kita kemudian membatasi, tetapi justru untuk menghindarkan kita dari perkara-perkara buruk. Kalau kita melihat lalu lintas, ada garis-garis batas, ada garis patah-patah, artinya boleh mendahului kendaraan lain, tapi lihat situasi dengan aman. Namun ada garis yang tidak patah-patah, bahkan sampai 2 garis. Artinya tidak boleh dilanggar sama sekali, karena itu berbahaya. Bisa membunuhmu dan bisa membunuh orang lain dalam peristiwa kecelakaan. Artinya di dalam dunia umum pun ada batasan, apalagi bersama dengan Tuhan. Firman Allah itu memberikan batasan-batasan. Tatkala kita melanggarnya dan melewatinya, maka ada kemudian hukuman. Mari sahabat seperjalanan, sisi baik dari hukuman. Sewaktu kita mendapatkan hukuman dalam bentuk apapun, oleh sosial, oleh masyarakat, atau diizinkan oleh Tuhan, maka itu adalah sisi baiknya. Allah mengasihi kita supaya kita jangan sampai binasa dan jatuh lebih jauh lagi. Mari kita melihat sisi hukuman dari sudut positif dari keterangan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.